A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sutiharyono, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Cimahi, diamanahi mengisi ngaji online kali ini dengan tema puasa tradisi menahan. Sebelum masuk kepada ngaji online kita, mari kita bersama-sama bertawasul menghadiahi Nabi Muhammad SAW dan juga para muassis Nahdlatul Ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram sayyidillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wa ila hadrati muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa ila hadratin khususan Kyai Haji Thahar Mansur sayyidillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita bersolawat li khamsatun bersama-sama 3 kali. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Selanjutnya membacakan salawat syifa sebanyak 3 kali bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, karena sudah salawat li khamsatun dan salawat syifa, mari kita masuk kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada batas. Kenikmatan yang tiada batas salah satunya adalah nikmat kebahagiaan. Nikmat bahagia diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Karena bisa saja kita tidak diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner kita,
pendobrak kegelapan, membawa kita kepada gerbang pencerahan. Beliau yang mencerahkan kita, yang insya Allah akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan kita selaku umatnya, insya Allah sampai akhir zaman. Amin. Baik, kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, oleh kaum muslim di seluruh dunia. Karena segala pahala, segala kebaikan kita didobel, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk mencapai keridhaan Allah, cinta dari Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kali ini kita akan membahas tentang puasa, tradisi menahan. Kita akan membedah dulu sedikit tentang definisi dari kata puasa. Dalam satu definisi dikatakan bahwa berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan oleh Hindu, Buddha, dari kata upawasa. Upa yang berarti masuk, wasa berarti maha kuasa. Berarti disimpulkan bahwa berpuasa adalah kita menuju kepada Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, kita minimal mendekati Tuhan, kita minimal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa. Dan Syam sendiri, puasa sendiri dalam Islam itu menahan, menutup. Maka dari itu puasa adalah hal atau pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim untuk menahan diri dari apa-apa yang dilarang, yang membatalkan puasa. Begitu singkatnya. Nah, kenapa sih kita berpuasa? Kenapa kita berpuasa? Pertama, pertanyaan itu muncul di benak kita. Kenapa kita harus berpuasa? Karena sedikitnya bahwa puasa berfungsi sebagai menjernihkan manusia. Puasa berfungsi sebagai menjernihkan manusia. Menjernihkan manusia bagaimana? Menjernihkan manusia dari apa-apa yang jahat, apa-apa yang buruk, apa-apa yang tidak baik. Karena pada dasarnya kejahatan, keburukan
Apapun itu yang tidak baik adalah kebaikan yang tidak sempurna. Mudahnya kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Nah, puasa sendiri kita mengambil cahaya kembali dari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mendapatkan cahaya Tuhan. Jika dianalogikan bahwa syahadat adalah bentuk Tuhan memberikan kita alamat kemana kita akan menuju. Syahadat adalah alamat kemana kita akan menuju. Apakah kita akan menuju ke dalam kebaikan yang diridhoi Allah atau keburukan yang tidak diridhoi Allah, yang dicintai Allah atau yang tidak dicintai Allah. Selanjutnya adalah sholat. Sholat adalah gerakan evolusioner. Kenapa demikian? Karena sholat dianalogikan menjadi air pembersih. Kenapa? Karena sholat adalah sesuatu hal yang dunia berada di belakang. Ketika kita sholat, dunia itu berada di belakang kita. Pembersih dari apa? Dari keduniawian. Kenapa? Iya, karena sholat memposisikan dunia itu di belakang kita. Kita mengambil jarak dari dunia dan mengakhirat. Kita mengakhiratkan dunia. Selanjutnya ada zakat. Zakat itu dianalogikan sebagai air susu. Kambing tidak akan meminum susunya sendiri. Itu analoginya. Maka dari itu kenapa zakat menjadi aspek sosial, ibadah horizontal. Karena zakat memposisikan dirinya berada di samping, dunia berada di samping. Kalau sholat, dunia itu di belakang. Kalau berzakat, dunia itu di sampingnya. Itu. Nah, selanjutnya adalah puasa. Puasa adalah perbuatan manusia yang paling revolusioner. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena berpuasa peperangan yang frontal. Peperangan yang frontal itu diartikan dengan bahwa dunia di hadapannya. Jadi ketika sholat, dunia itu di belakang. Ketika zakat, dunia di samping. Sedangkan puasa, dunia ada di hadapannya. Maka disebut peperangan yang paling frontal dalam ibadah adalah berpuasa. Nah, yang terakhir adalah haji. Haji adalah aspek sosial dan aspek vertikal. Aspek vertikal dan horizontal. Sekaligus keduanya. Mengapa demikian? Karena dalam berhaji kita sudah mencapai finish, sudah mencapai batas maksimum dari perjalanan. Kita akan dihadapkan dengan proses siklikal, proses berputar. Nanti kita akan menuju kepada Tuhan. Dari perputaran itu kita menuju kepada Tuhan, istiqomah. Nah, membahas tentang puasa, karena puasa adalah yang paling frontal peperangannya. Bisa dikatakan bahwa puasa adalah perbuatan menahan dari tradisi menumpahkan dan mengendalikan dari tradisi melampiaskan. Jadi puasa adalah menahan dari tradisi menumpahkan dan mengendalikan dari tradisi melampiaskan. Di era modern saat ini, berpuasa itu sangat
sangat baik buat kesehatan manusia. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sana, banyak manusia yang sudah kehilangan dirinya sendiri, sudah kehilangan keseimbangan dalam diri. Bahwa manusia adalah makhluk beragama, homo religius. Manusia adalah makhluk beragama yang ingat kepada Tuhan. Dan juga di salah satu cerita bahwa Pitagoras itu berpuasa 40 hari untuk menjernihkan pikirannya. Apa-apa yang sudah jernih pikirannya, yang sudah baik sejak dalam pikiran, akan baik perbuatannya. Itu kata Aristoteles demikian. Jadi sudah dipastikan bahwa puasa adalah peperangan yang paling frontal dalam hidup. Di lain cerita, Socrates berpuasa juga. Dia berpuasa dan berkata, "Aku berpuasa untuk menjernihkan jiwa, menjernihkan pikiran." Dan Plato menyuruh muridnya berpuasa juga. Maka dari itu, puasa sudah berada di sejak dahulu kala. Orang-orang terdahulu sudah tertulis berpuasa. Orang-orang terdahulu sudah tertulis berpuasa. Sudah dalam sejarah bahwa puasa adalah proses atau perbuatan yang paling tua, yang paling kuno dilakukan oleh manusia. Proses peniadaan, proses penghilangan diri menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu berpuasa. Nah, yang didapat dari puasa adalah bahwa kita mendapatkan tauhid vertikal dan juga tauhid horizontal. Ketika kita berpuasa, kita mendapatkan tauhid vertikal, kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Itu sudah jelas. Dengan cara ibadah-ibadahnya menjauhkan diri dari keburukan yang tidak dicintai oleh Tuhan. Apa-apa yang tidak dicintai oleh kekasih pasti akan tidak dilakukan oleh kita. Maka dari itu, ketika Tuhan tidak mencintai apa yang seharusnya kita tidak lakukan, kita tidak melakukan. Dan puasa sendiri itu latihan. Puasa adalah latihan. Latihan 1 bulan untuk menuju atau menjalani bulan-bulan yang selanjutnya yang 11. Itu puasa. Jadi puasa hanya latihan. Dan peperangan sebenarnya adalah ketika kita sudah menjalani bulan puasa ini dalam sebulan, lanjut ke bulan yang lainnya, puasa kita itu diuji ketahanannya. Itu selanjutnya adalah horizontal. Puasa mengakibatkan atau berimplikasi kepada aspek sosial. Jika kita berpuasa tapi masih sombong, contohnya, jika kita berpuasa tapi kita masih tidak berbaik kepada tetangga, kita tidak saling menolong, kita tidak saling membantu, menolong, pokoknya yang baik-baik, berarti harus dipertanyakan puasa kita. Demikian. Dan yang terakhir, bahwa puasa adalah jalan tol menuju Tuhan. Puasa adalah jalan tol menuju Tuhan yang paling cepat, yang paling simultan dengan yang kita hadapi, karena itu adalah aspek keseimbangan. Ketika kita tidak seimbang, alam, kosmos, apapun yang tidak seimbang pasti akan hancur lebur. Itu. Jadi ketika kita tidak seimbang, maka akan hancur. Jadi puasa adalah proses menyeimbangkan diri. Alam berpuasa, manusia berpuasa. Bahkan Cak Nun
menulis buku, Tuhan pun berkuasa. Maka dari itu, semoga dengan ngaji online kali ini kita bisa meningkatkan puasa kita dari yang kuantitas menjadi kualitas. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan kecintaan kita terhadap Tuhan, kecintaan terhadap kekasih. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan, dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.